Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil nih dari Suka IT. Dan sorry banget nih, berita teknologinya nggak biasa karena gue bawain di hari Senin. Ya karena gue baru sempat ngedit di hari Minggu dan jadinya sih tayang hari Senin. Dan yang ingin gue bawain untuk berita teknologi kali ini yaitu tentang perilisan CPU Intel dan GPU Intel Arc yang baru aja kemarin Intel umumin nih. Jadi selang beberapa hari setelah Ryzen 7000 itu resmi diluncurkan oleh AMD, kemudian juga setelah Nvidia merilis RTX 4000 series, Intel langsung kayaknya memberikan jawaban segera nih terhadap kompetitor mereka tersebut. Yaitu dengan mengadakan sebuah event bernama Intel Innovation, dan di situ Intel mengumumkan hardware terbaru mereka. Nah, di acara tersebut sih sebenarnya Intel nggak cuman ngumumin CPU dan GPU mereka doang. Di situ mereka ngumumin semua topik yang berhubungan dengan teknologi. Ya, tapi pada video kali ini sih gua cuman ngebahas CPU dan GPU mereka aja ya, karena itu cuman produk mereka doang yang dijual ke ranah konsumer. Nah, jadi tepat sehari setelah AMD itu mengangkat embargo dari review Ryzen 7000, Intel langsung ngumumin CPU generasi ke-13 mereka yang mereka sebut dengan Raptor Lake S, alias ini CPU generasi ke-13 untuk varian desktop. Dan ya, sesuai janji mereka, di sini mereka tetap mempertahankan soket LGA 1700 dan juga dukungan memori DDR4 sekaligus memori DDR5. Dengan begitu mereka tetap bisa backward compatible dengan motherboard chipset 600 series. Nah, dari sedikit fitur ini saja kita sudah bisa melihat kalau CPU generasi ke-13 Intel ini sudah menawarkan hal-hal yang tidak bisa diberikan oleh CPU AMD Zen 4. Namun sih sepertinya sayangnya CPU generasi ke-13 Intel ini atau Raptor Lake S merupakan CPU desktop terakhir yang akan mendukung soket LGA 1700. Karena CPU generasi selanjutnya yaitu Meteor Lake akan segera menggantinya dengan soket baru yang diperkirakan akan hadir pada tahun 2024. Jadi agak disayangkan ya kalau kita melihat komitmen AMD dengan soket AM5-nya yang mereka katakan sih akan didukung sampai tahun 2025. Oke, kemudian bagaimana dengan mikroarsitektur dari CPU Intel Raptor Lake S ini? Apakah ada perbedaan dibandingkan Alder Lake S sebelumnya? Nah, kalau kita lihat sih Intel Raptor Lake S ini tetap membawa desain hybrid mikroarsitektur sama seperti Alder Lake S sebelumnya. Namun kali ini pada Raptor Lake S jumlah e-core-nya dinaikkan 2 kali lipat. Dengan begitu secara resmi Core i9 13900K menjadi CPU 24 core kelas konsumer pertama yang ditawarkan oleh Intel. Selain itu, Intel juga menaikkan boost clock dari CPU mereka serta jumlah L2 dan L3 cache dari Raptor Lake S ini. Jadi sepertinya sih penambahan jumlah cache itu menjadi perhatian ya untuk perkembangan chip ke depannya. Dimulai dari kita bisa lihat tuh AMD dengan GPU RDNA 2 mereka, kemudian mereka merilis CPU 5800X3D, kemudian juga diikuti oleh Nvidia pada perilisan RTX 4000 series mereka yang L2 cache itu menaik sangat signifikan, dan baru-baru ini adalah Intel dengan CPU Raptor Lake S-nya. Nah, ini menandakan kalau nanti chip-chip modern akan semakin mengurangi ketergantungan terhadap memori RAM. Dengan begitu mereka bisa memproses lebih banyak lagi workload pada memori terkencang, yaitu memori cache. Nah, dari semua penambahan tersebut, di sini hebatnya Intel tetap mempertahankan fabrikasi Intel 7-nya. Ya, walaupun sih sebagaimana kita tahu ukuran e-core itu tentu ukurannya jauh lebih kecil ya dibandingkan P-core. Namun tetap saja dengan jumlah core yang menambah sampai 2 kali lipat ini tentu akan berdampak pada die size dari Raptor Lake S ya, karena kan ukuran transistornya tidak begitu berbeda dari Alder Lake S. Nah, kalau kita lihat sih sekilas nih dari die shot Raptor Lake S yang diberikan Intel, ya kalau dibandingkan dengan Alder Lake S di sini sih ukurannya agak sedikit memanjang ya. Lalu untuk spek-spek lainnya sih di sini Raptor Lake S tetap memiliki jumlah PCIe Gen 5 LAN yang sama, dan begitupun juga masih tetap menggunakan integrated GPU Intel UHD 770. Nah, untuk memori controller di sini Intel sepertinya sih terlihat sedikit lebih unggul nih dari AMD Zen 4 karena Intel mendukung standar JEDEC DDR5 yang lebih tinggi, yang artinya 5600 MHz ini bisa berjalan out of the box tanpa otak-atik XMP. Dan di sini Intel juga mampu menjalankan 4 keping memori dengan speed 4400 MHz out of the box, yang mana AMD Zen 4 sendiri untuk bagian ini akan mengalami penurunan yang cukup drastis ke 3600 MHz.
Belum lagi CPU Intel Raptor Lake S ini masih juga mendukung memori DDR4. Nah, jadi bagi kalian nih masih stuck dengan CPU Intel Gen 11 atau Gen 10, atau bahkan bisa juga Ryzen 5000 series nih baru banget upgrade, ya sepertinya sih kalau misalkan kalian ingin upgrade ke CPU next gen selanjutnya, sepertinya Intel Gen 13 ini adalah opsi yang jauh lebih hemat budget ya, karena kalian masih tetap bisa menggunakan RAM DDR4 kalian. Oke, kemudian kalau kalian pikir Core i9 12900K itu cukup monster dijinakan oleh berbagai CPU cooler, nah di sini Intel masih mencoba untuk menaikkan TDP dari 13900K menjadi 253 watt. Ya semua itu sih dilakukan demi bisa meraih boost clock 5,8 GHz tanpa overclocking sama sekali. Walaupun TDP-nya makin naik, di sini Intel mengklaim kalau 13900K masih punya performance per watt yang jauh lebih baik dibandingkan 12900K, yang dibuktikan dengan performa multicore-nya bisa mencapai 41% lebih tinggi. Dan pada TDP 65 watt, 13900K punya performa yang sama dengan 12900K. Ya ini sih lumayan impresif, tapi apakah berlaku pada semua skenario? Mungkin hal tersebut harus dibuktikan sih pada reviewnya nanti. Lalu untuk overall performance sih berdasarkan klaim Intel, CPU ini jauh lebih kenceng dari 5950X. Ya mungkin timingnya agak awkward ya, karena Intel baru aja mempresentasikan performanya ini satu hari setelah Ryzen 7950X itu reviewnya keluar. Ya gue sih cukup paham kenapa Intel tidak membandingkannya dengan Ryzen 7000, karena pasti Intel sudah melakukan benchmark dan perbandingan ini jauh-jauh hari sebelum Ryzen 7000 itu dirilis. Ya dan Intel juga nggak mungkin kan mereka mendapatkan sampel unitnya dari AMD sebelum Ryzen 7000 itu dirilis secara resmi. Nah, kembali ke benchmark chart milik Intel, di sini terlihat Ryzen 7 5800X 3D sepertinya masih terlalu tangguh nih untuk Intel lawan sekalipun. Karena ada 3 game yang 13900K sendiri terbantai oleh performa CPU AMD tersebut. Mungkin karena nggak enak dilihat orang, Intel sepertinya sih sengaja tuh mengecilkan bar perbandingan CPU Ryzen 5800X 3D. Makanya nih, kalau 5800X 3D itu dikasih penurunan harga sama AMD, gua rasa itu akan menjadi CPU dengan price to performance yang terbaik untuk memainkan game. Dan belum lagi kemarin pas di acara launch-nya Ryzen 7000 di Jakarta, AMD ngasih teaser tuh kalau Ryzen 5000 atau Zen 3 itu masih akan tetap menjadi perhatian mereka sampai tahun 2023. Dan juga di situ mereka kasih lihat kalau nantinya bakal ada Ryzen 7000 X 3D di tahun 2024 lah kira-kira. Nah, jadi kayaknya sih nanti di tahun depan itu persaingan CPU itu akan semakin menarik lagi ya. Dan entah apa yang akan Intel lakukan nih dengan untuk melawan 7000 X 3D tersebut. Nah, kemudian sebagaimana yang kita tahu setelah CPU generasi terbaru itu dirilis, tentunya juga chipset generasi terbaru itu ikut dirilis juga. Nah, di sini Intel itu mengumumkan chipset Intel Z790. Yang kalau gue lihat sih di sini Intel hanya memberikan peningkatan yang sangat minor ya. Ya, di sini sih hanya menambahkan jumlah PCIe Gen 4 LAN dan juga ekstra dukungan port USB 3.2 Gen 2 x 2 20 GB per second. Jadi kayaknya sih kalau kalian udah memiliki motherboard dengan chipset 600 series dan juga di motherboard tersebut sudah memiliki VRM yang cukup memadai, gue rasa kalian tidak perlu wajib-wajib banget sih untuk upgrade motherboard kalian jika kalian ingin menggantinya dengan CPU generasi ke-13 Intel. Ya kalau kalian menggunakan motherboard H610M kayaknya sih nggak perlu ditanya dan nggak perlu gue jawab juga sih. Nah kemudian bagaimana nih dengan harga dari CPU Intel generasi ke-13 ini? Sepertinya sih kalau gue lihat tidak ada kenaikan harga CPU ya kali ini. Dan jika dibandingkan dengan harga Ryzen 7000 tentu ini masih cukup kompetitif. Belum lagi di sini Intel masih memiliki varian KF yang dijual lebih murah lagi. Untuk rilisnya sih CPU generasi ke-13 ini nggak pakai lama karena Intel akan segera merilis ke pasaran pada tanggal 20 Oktober nanti. Nah kalau kalian tanyain kemana seri 13400 dan juga Core i3 13100, ya gue rasa sih Intel itu menyiapkannya nanti untuk tahun depan ya bersamaan dengan perilisan motherboard dengan chipset B760. Ya rumor-rumornya juga nih katanya sih CPU-CPU tersebut tetap akan mempertahankan fitur e-core. Jadi kayaknya sih di tahun depan nih pertarungan CPU next gen akan semakin menarik nih. Dan kita akan lihat apakah AMD juga akan merilis seri CPU Ryzen 7000 yang lebih murah lagi. Misalkan Ryzen 3 gitu yang entah kenapa hilang ya di Ryzen 5000. Ya gua harap sih kita akan segera melihat nih di tahun 2023 nanti. Oke, selanjutnya kita akan bahas GPU yang dirumor-rumorkan bakal katanya dibatalin nih karena tak kunjung rilis.
Nah, sepertinya sih rumor tersebut sudah tak lagi berlaku karena semenjak CEO Pat Gelsinger, yaitu CEO Intel, itu memegang GPU Intel Arc A770 saat acara Intel Innovation kemarin, dan di situ diumumkan tuh tanggal perilisan beserta harga dari GPU tersebut. Nah, sayangnya sih pada acara Intel Innovation, Intel cuma ngumumin itu aja, nggak ada tuh perbandingan performa, beserta dari seri-seri lainnya juga nggak ikut diumumin. Namun selang beberapa hari setelah acara tersebut, Intel mengeluarkan sebuah video khusus yang di situ tidak diduga Intel juga memperlihatkan performa dari Intel Arc A750 yang ternyata memiliki kelas performa yang cukup mirip dengan RTX 3060. Oke, sebelum kita lebih jauh di sini gue sedikit rekap dulu nih mengenai GPU Intel Arc in case kalian itu miss dengan perkembangan dari GPU Intel yang satu ini ya. Nah, jadi GPU Intel Arc ini adalah merupakan GPU gaming ya buatan Intel. Dan untuk generasi pertamanya Intel berikan kode name dengan Alchemist. Nah, pada seri Alchemist ini di sini Intel menawarkan fitur seperti real-time ray tracing, AI upscaling ala DLSS yang Intel namakan dengan Intel XeSS, serta memiliki AV1 encoder dan juga decoder. Nah, di sini pada seri Alchemist itu dipecah menjadi 3 segmen, yaitu ada Arc 7, kemudian ada Arc 5, dan Arc 3. Nah, namun untuk saat ini Intel baru aja mengumumkan 4 seri GPU, yaitu Arc A770, Arc 750, Arc 380, dan terakhir Arc 310. Namun khusus untuk Arc A770 16GB sayangnya hanya tersedia untuk edisi limited edition saja, yang pastinya sih tidak akan ya dijual resmi di Indonesia. Jadi kalian bisa ekspektasikan kalau varian 8GB-nya lah yang bisa ditemukan di pasaran. Nah, sejauh ini sih kalau gue lihat belum begitu banyak ya brand partner yang memperlihatkan desain dari GPU Intel Arc ini. Namun gue lihat sih brand seperti ASRock yang gue rasa juga sudah cukup besar ya di Indonesia itu sudah memperlihatkan desain dari GPU Intel Arc mereka. Yang gue harap sih segera ya ASRock Indonesia itu bisa secara resmi memasukkan Intel Arc ke sini. Dan hebatnya nih satu lagi yaitu Acer secara tiba-tiba mereka memasuki pasar GPU melalui GPU Intel Arc ini. Ya di situ mereka menggunakan branding Acer Predator yang gue rasa sih brand tersebut juga udah cukup besar ya di Indonesia dan gue harap sih juga bisa masuk resmi ke sini. Oke, selanjutnya kita akan melihat dari performa GPU Intel Arc ini yang pada sebuah video di situ Intel belak-belakan mengenai performa dari GPU mereka tersebut. Nah, di sini ada benchmark chart yang ditujukan untuk Arc A750. Nah, di sini GPU tersebut memiliki performa yang cukup oke sih menurut gua. Ini pun Intel tes pada game dengan resolusi 1440p dan banyak juga nih game yang dites. Namun di sini Intel mengakui sih kalau GPU mereka itu memiliki performa yang agak kurang oke ya jika gamenya masih menggunakan API lawas seperti DirectX 11. Yang sayangnya API ini masih cukup banyak digunakan oleh game-game e-sport seperti misalnya CSGO, Apex Legends, dan juga misalnya Valorant. Tapi di balik kekurangan tersebut, di sini Intel siap menantang pasar dengan memberi harga yang sangat kompetitif, di mana Arc A750 akan memiliki MSRP di $289, yang juga akan dirilis bersama nih pada 12 Oktober nanti bersama dengan Arc A770. Nah, jika performanya dibandingkan nih dengan Arc A770, performance gap antara kedua GPU ini tidak terlalu begitu berbeda jauh. Nah, situasi performa ini mengingatkan gue terhadap GPU AMD yaitu RX 6600 dan juga RX 6600 XT yang memang keduanya sih tidak begitu jauh-jauh banget ya performance gap-nya. Hanya saja sih di sini Intel berani ngasih harga launch yang jauh lebih murah dibandingkan kompetitor mereka tersebut. Namun melihat kondisi pasar sekarang ya gua rasa sih setelah AMD juga baru mengumumkan MSRP dari GPU mereka tuh yang semakin turun lagi, gua rasa itu akan menjadi tantangan tambahan nih buat Intel nanti pada saat perilisan GPU mereka tersebut. Kemudian juga gue merasakan sih dari harga launch yang Intel kasih tersebut saja mereka kayaknya sih udah benar-benar untung sedikit aja ya. Apalagi mereka itu melalui masa development yang cukup lama dan bahkan sampai ada rumor tuh bakal dibatalin dan mereka itu masih sangat siap gitu merilis GPU ini dengan harga yang sangat kompetitif ya. Gue rasa sih Intel udah paling balik modal doang lah dari GPU Intel Arc ini. Dan gue sih cukup senang dengan langkah yang diambil Intel ini, mereka cukup berani ya dan setidaknya masih tetap memihak para konsumen dan juga melihat situasi kondisi pasar GPU yang saat ini juga udah pada turun-turun ya. Mereka masih sadar diri lah
setidaknya ya. Kemudian juga gue harap nih dengan kehadiran GPU Intel Arc ini memberi warna baru ya, karena sejauh ini kan kita diduopoli oleh perusahaan chip terbesar yaitu cuman AMD dan Nvidia aja gitu selama beberapa dekade. Gue harap Intel Arc itu bisa memberikan persaingan yang cukup kompetitif ya, khususnya dari segi harga ya. Ya walaupun begitu sih gue sendiri tidak bisa memprediksi apakah GPU Intel Arc ini nanti bisa bertahan cukup lama kalau misalkan nanti perilisan debut pertamanya ini itu tidak diterima baik oleh pasar. Karena pada saat kemarin-kemarin tuh, pada saat tech reviewer itu dikasih kesempatan untuk memegang GPU Intel Arc jauh lebih awal, di situ mereka banyak mengeluhkan tuh tentang driver dari GPU Intel tersebut. Ya bahkan Gamer Nexus aja sampai membuat satu video khusus untuk membahas driver dari Intel yang cukup bermasalah nih mengenai GPU Intel Arc. Tapi itu kan sudah berbulan-bulan lamanya, jadi mungkin saja Intel sekarang sudah membenahi masalah driver mereka. Jadi nanti pada tanggal 12 Oktober nanti itu drivernya sudah jauh lebih matang. Dan katanya sih untuk review embargo dari GPU Intel Arc ini udah kita tidak perlu tunggu begitu lama, karena kayaknya sih bentar lagi itu sudah diangkat. Dengan begitu kita sudah bisa melihat performa dari GPU Intel tersebut dibandingkan dengan para kompetitornya seperti AMD dan Nvidia. Nah untuk di pasar Indonesia sendiri sih kalau gue lihat marketplace itu ASRock kayaknya sih udah mulai jual tuh Arc A380 di harga 2,7 jutaan. Dan harga tersebut sepertinya memang ditargetkan GPU tersebut itu bersaing dengan RX 6500 XT dan juga GTX 1650. Nah menurut kalian bagaimana nih dengan perilisan GPU Intel Arc ini? Apakah kalian udah lega akhirnya rilis juga? Apakah kalian senang akhirnya ada kompetitor baru nih di ranah GPU? Atau mending ya udahlah skip aja, kayaknya sih bakal nggak bisa bersaing nih dengan GPU AMD dan Nvidia karena kan udah lama banget tuh rilis GPU dan Intel baru masuk ya, mungkin kayaknya sih nggak bakal oke-oke banget nih di debut pertama. Coba sampein aja tuh pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu aja dulu untuk berita teknologi kali ini dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan juga jangan lupa follow Suka IT di beberapa sosial media dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.